Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeti Lestari, NPM 1911-100439 dari PGMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang peradaban Islam pada masa tiga kerajaan besar Islam, Turki Utsmani, Mughal, dan Safawi. Sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani telah muncul pada periode yang biasanya disebut periode Mongol. Negara bagian yang dipimpin oleh Utsman, pendiri dinasti di akhir abad ke-13, pada awalnya hanyalah salah satu bagian terkecil dari pemerintahan Turkis dan Anatolia. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 dan ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13. Kemudian, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Kemudian, karakteristik institusi Utsmani termasuk kasta kepemimpinan kaum elit, perawatan militer, kaum elit melalui pembelian dan pengiriman budak dari Balkan, administrasi terpusat di bawah staf tinggi dan pendirian administrasi provinsi berdasarkan pada berbagai macam bentuk kepemilikan tanah dan pajak peternakan, dan pada akhirnya otonomi resmi komunitas keagamaan. Dengan ini, meninggalkan kepemikiran bahwa pemerintahan dan ummah adalah salah satu disebut Wahdahil Salamiyah. Kemudian, perkembangan kerajaan dari abad ke-18 dikelompokkan melalui usaha menghadapi tantangan Eropa dalam hal ekonomi, teknologi, dan kebudayaan, melalui kefleksibilitasan daerah ekonomi, dan melalui reformasi dalam institusi kerajaan. Masa kejayaan Turki Utsmani. Pada awalnya, kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun, dengan adanya dukungan militer, kerajaan yang besar dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama. Pada masa Sulaiman bin Salim adalah puncak kejayaan Turki Utsmani. Ia dapat gelar Al-Kanuni karena jasanya menyusun kembali sistem-sistem undang-undang Kesultanan Turki Utsmani dan pelaksanaannya secara teratur dan tanpa kompromi menurut keadaan masyarakat Islam. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung secara cepat itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan lain dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Yaitu 1. Bidang kemiliteran dan pemerintahan, 2. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya, 3. Bidang keagamaan. Kemudian, faktor penyebab mundurnya kerajaan Turki Utsmani. 1. Wilayah kekuasaan yang sangat luas. Administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks. Sementara, administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Kemudian, heterogenitas penduduk sebagai kerajaan besar. Turki Utsmani menguasai wilayah yang amat luas, mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, dan Yaman. Yang ketiga, kelemahan para penguasa sepeninggal Sulaiman Al-Kanuni. Kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian, terutama pada dalam kepemimpinannya. 4. Budaya pungli merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Utsmani. Setiap jabatan yang hendak diraih oleh seseorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jawaban tersebut. 5. Pemberontakan tentara Jenisari. Kemajuan ekspansi kerajaan Utsmani banyak ditemukan oleh kekuatan tentara Jenisari. Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini memberontak. Pemberontakan tentara Jenisari terjadi selama 4 kali. 6. Merosotnya ekonomi akibat perang yang tak pernah berhenti mengakibatkan perekonomian merosot. 7. Terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Berdirinya kerajaan Mughal di India. Sebelum Islam masuk di India, sekitar 6.000 sampai 5.000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang dari Asia Barat ke India dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Kemudian pada abad 6 sebelum Masehi, bangsa Arya dan Persia datang menguasai Punjab dan Benaras, India Utara, dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mawahir yang mempelopori lahirnya agama Jaina, atau ajaran ini kemudian melebur dalam agama Hindu. Pada tahun 557 sebelum Masehi, lahir Gautama Buddha di Kapilawastu, di kaki gunung Himalaya, dan menjadi pelopor lahirnya agama Buddha. Sementara agama Hindu adalah agama yang paling penting dan banyak dianut oleh rakyat India. Hampir semua raja yang sedang berkuasa menganut agama tersebut. Tekanan yang besar dari kelompok kasta Brahmana terhadap penganut agama Buddha menyebabkan mereka mengharapkan datangnya kekuatan lain yang bisa memberi perlindungan dan Sunanto. Sejarah Islam klasik menghindari kekejaman penguasa Hindu.
Kemudian, menjelang masuknya Islam, agama Jaina tidak populer dan agama Buddha sedang menurun. Pada saat itulah, Islam mulai masuk ke India karena kelompok Buddha lebih banyak terkalahkan dalam persaingan. Akhirnya, mereka lebih terbuka untuk menerima Islam. Sejarah awal masuknya Islam di India dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu zaman Nabi Muhammad, dinasti Umayyah, Ghaznawi, dan Hurri. Kemajuan kerajaan Mughal, yaitu dari politik dan pemerintahan, 2 bidang ekonomi dan perdagangan, 3 bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, 4 bidang seni dan budaya, kemudian kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad, dinasti Mughal berada dalam kejayaannya. Para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulunya. Kejayaan Mughal hilang dengan kematian Aurangzeb. Satu persatu penguasa daerah melepaskan diri dari pemerintahan pusat di Delhi. Konflik-konflik yang berkepanjangan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah lemah. Pemerintahan daerah satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintah pusat, bahkan cenderung memperkuat posisi pemerintahannya masing-masing. Sejarah berdirinya dan perkembangan kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan kerajaan Utsmani. Berbeda dari 2 kerajaan Islam lainnya, yaitu Utsmani dan Mughal, kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Karena itu, kerajaan ini dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, kota di Azerbaijan. Kemajuan kerajaan Safawi. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang dapat mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Kemajuan yang terjadi pada masa kerajaan Safawi ini, 1 bidang ekonomi, 2 bidang ilmu pengetahuan, 3 bidang pembangunan fisik dan seni. Kemudian kemunduran kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawiyah lemah sehingga tidak mampu mempertahankan masa kejayaan kerajaan. Safi Mirza adalah cucu dan sekaligus pengganti Abbas I. Sejak masa ini, beberapa wilayah Safawiyah terlepas oleh penguasa lain. Misalnya, kota Kandahar lepas dari kekuasaan kerajaan Safawiyah dan diduduki oleh kerajaan Mughal. Ketika itu dipimpin oleh Sultan Shah Jihan. Kemudian Ervan, Tibris, dan Baghdad direbut oleh pasukan Utsman antara tahun 1635 sampai 1637 Masehi. Penyebab penting lainnya adalah karena pasukan Ghulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qizil Basi. Hal ini disebabkan pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani seperti yang dialami oleh Qizil Basi. Sementara itu, anggota Qizil Basi yang baru ternyata tidak memiliki militansi dan semangat yang sama dengan Qizil Basi sebelumnya. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.